Oke, kita lanjutkan lagi tentang apa lagi ya? Nah, yang dari milis ya. Menebalkan huruf. Oh, ini hanya sebagian nih kayaknya nih ya ceritanya ya. Oke, sebagian. Ini butuh ini. Kalau yang seperti ini butuh butuh UDF, user defined function. Jadi script di VBA yang dibikin sendiri. Kayaknya di milis sudah saya posting tuh. Itu ada di mana ya filenya ya? Di sini nih kayaknya nih. Coretan circuit aja nih, ini kayaknya ada nih di sini nih. Nah, ini baru ada satu nih. Yang saya pindah dari library-nya baru satu yang ke komputer baru. Nih. Nah, ini contoh misalnya. Jadi di sana di baliknya ini ada skripnya ini. Ada skripnya yang dia itu tugasnya untuk mengubah format huruf per huruf gitu. Nah, skripnya bisa dilihat di sini. Developer. Nah, kalau belum ada developernya ya nanti di option sini. Biasanya nih ada di mana nih? Customize ribbon. Nah, itu bisa dicentang ke developernya. Kalau sudah diinstal anunya ya VBA-nya. Nah, ini kan ada macros atau Visual Basic sama aja. Nah, Visual Basic-nya. Nah, ini di dalam satu modul ini ada yang function begini nih. Ini karena dia public, berarti function ini nanti bisa dipakai di Excel cells. Jadi pakai Excel formula di sebuah cell. Tapi karena ini fungsi ini adalah bikinan sendiri, maka itu oleh pembuat Excel-nya yang ada di sonono, ada di Microsoft sono, itu membatasi kemampuan dari function-function yang dibuat sendiri ini. Supaya Excel-nya nggak gampang crash, begitu ceritanya. Jadi tidak semua dari kemampuan si function ini akan bisa digunakan di Excel formula, tetapi untuk digunakan di Excel VBA begini, kita bikin script di prosedur lainnya, di blok prosedur lainnya, nanti bisa itu digunakan secara full gitu ya. Ceritanya begitu. Oke, kita mulai. Nah, cara pakainya gimana? Kalau saya punya, yang penting ini function ini harus ada di file itu gitu ya. Misal nih saya punya data baru, ini file baru saya gitu ya. Ini kan di belakangnya pasti belum ada tuh, nih file barunya kan belum ada nih, maka ini function ini harus dibuatkan di sana. Ini bisa nih dikopikan ke sini, bisa tuh, dia udah jadi di sana gitu ya. Nanti ini bisa di save, ini baru di save as nya harus yang bisa nerima makro. Misal saya simpen di mana ya enaknya ya. Nah, ya udah deh, taruh sini aja deh, sini deh. Maka ini nih harus diubah jadi yang macro enable begini loh, atau yang binary, tapi jangan yang ini ya. Oke gitu. Oke, itu nanti masuk ke sound sip gitu. Ini bisa di close begitu. Nah, sekarang cara pakainya. Jadi kalau kita mau mengubah yang spesifik itu dibatasi oleh si function, si UDF, maka kita harus pakai prosedur seperti ini. Kita bahas nanti deh yang prosedurnya, kita pakai yang formula dulu. Jadi ada function ini tadi sudah saya masukkan, ini sudah saya copy ke workbook kerja ini misalnya gitu ya. Ini akan kita pakai nih function ini, namanya format chars gitu. Nanti nilai returnnya, nilai balikannya berupa string gitu ya. Nah, misal nih ada contoh yang bawah dulu yang pakai Excel formula. Ini kalau ada ketentuan begini, saya mau mengubah nih tulisan lulus atau tidak lulus, ini harus dipilih. Jadi kata lulus atau jadi kata tidak lulus, tapi ditebalin. Maka sudah dibuatkan dulu nih template-nya. Nih template-nya udah dibuat. Lulus tidak lulusnya harus sudah di bold, karena di bold itu nggak bisa pakai Excel function gitu ya, harus dia dari prosedur VBA. Nah, karena kita butuhnya pakai Excel formula,
Berarti kan pakai Excel function tuh, Excel formula. Berarti dibuatkan dulu template-nya begini. Oke, baru deh kita pasang formulanya di sel lain. Kita akan mengubah sel yang ada di B situ. Kita bikin formulanya di C, gitu ya. Gitu. Jadi UDF itu bisa mengubah nilai lain tapi dibatasi. Kalau UDF yang hanya menghitung begini begitu ya gampang, tapi kalau mengubah sel lain yo harus kreatif dikit ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya begini, ini pakainya si function tadi format charts begitu tuh, udah ada kan? Nah, ini ada sintaknya di sana. Kita tulisin range-nya mana yang mau diubah. Ini loh yang mau diubah. Gitu. Pertanyaan berikutnya, setelah kata apa? Setelah kata dinyatakan, saya tulis dinyatakan spasi. Sebelum kata apa? Oh, nggak ada. Karena dia sudah kata terakhir, ya sudah dikosongkan. Terus koma lagi, diganti jadi kata apa? Nah, kata apanya kan tergantung itu. Lulus kalau lebih dari, ya ini berarti pakai if di sini. Gitu kan? Di sini pakai if. Nah, if angkanya ini gitu ya, lebih dari sama dengan 60, maka tulisannya adalah lulus begitu. Maka ini saya tulis di sini lulus. Kalau dia tidak, maka saya tulis di sini tidak lulus. Oke? Nah, ceritanya begitu. Dah sampai situ aja, karena yang lain-lainnya itu bisa digunakan atau enggak, monggo dicoba sendiri. Kalau nanti dia tidak berubah, ya berarti tidak bisa, gitu ya. Oke, nah ini kan jadi tidak lulus. Ini kan keluar. Jadi formulanya di sini yang berubah di sana. Terus ini saya copy ke bawah. Tuh kan jadi lulus, gitu ya. Nah, ini bunyi formulanya ini. Gitu. Oke. Ceritanya begitu. Nah, ini ada tulisan formulanya ya. Tuh, ini bisa saya save nggak ya? Nggak usah deh. Sekarang yang di sini nih, yang di sini ini adalah bahwa kita mau mengubah bold dan nggak bold. Padahal di bold itu nggak bisa pakai formula seperti ini. Maka kita harus pakai prosedur VBA, gitu ya. Kalau pakai prosedur VBA, ini misalnya akan kita harus membuat satu prosedur yang namanya itu, misalnya gitu. Nih saya copy deh namanya biar sama ntar. Ini saya buatkan di sana. Di sini nih, ini misalnya saya buat lagi deh di sini new insert new module gitu. Maka saya tulis di situ public sub. Nah, gitu deh. Sekarang ini nih yang akan kita panggil nanti, dipanggil lewat worksheet sini. Jadi rotok manual harus manggil prosedurnya itu tadi supaya dia bisa berubah. Nggak otomatis pakai formula gini. Ya mau nggak mau itu yang batasin pembuat Excelnya sana. Kalau mau protes ya ke pembuat Excelnya, gitu ya. Oke, ini misalnya ini kata laporan di awal sebelum tahun. Nah, maka ini nanti prosedurnya di sini juga format charts gini, tapi pakai spasi. Nah, apa itu range-nya? Oh, itu ada di C6. Sheet-nya sheet apa namanya di sana ya? Sheet-nya adalah sheet laporan, itu bunyinya sheet 1 nih. Nah, kita pakai sheet 1-nya supaya nanti kalau user ganti nama sheet itu si skripnya masih bisa jalan. Di sana tadi namanya sheet 1, range-nya itu namanya C6 tuh, begitu ya kan. Nih sudah, koma lagi gitu dan seterusnya. Oke ya, saya langsung buat di sana. Saya buatkan di sana ya. Ini kalau saya buatkan di sana, maka di sini adalah sheet 1, range-nya adalah C6. Begitu, kemudian after-nya itu dia mintanya kata laporan itu di awal. Kalau di awal itu berarti setelahnya nggak ada, berarti ini sesi kosong.
Oke, sebelum kata apa katanya? Lihat lagi aja. Di situ sebelum kata tahun. Nah, saya tulis di sini tahun. Ada spasinya di sana. Oke, ada spasinya. Terus diganti jadi kata apa? Jadi kata apa tadi? Oh, cuman mau di bold ya. Sudah, berarti katanya tetap. Saya tulis di sini laporan, ada spasinya gitu. Oke, mau diganti warna atau enggak usah. Kalau enggak ya itu diisi kayak gitu gini. Kemudian ini mau di bold atau apa? Oh, B itu bold. Nah, ini saya ketik B begitu. Nah, kemudian mau di underline enggak usah, nol. Mau di subscribe enggak, nol lagi. Terus mau diganti font size-nya enggak, ya pura-puranya mau diganti jadi 15 misalnya biar gede. Fontnya apa, mau diganti namanya enggak? Nah, ini konsola saja deh misalnya begitu ya. Nah, misalnya begitu. Beres kan? Ini kalau misalnya dijalanin nih, ini misalnya dijalanin nih. Ini jalannya dari sini. Bisa bisa banyak cara, bisa pakai bikin tombol untuk diklik atau lewat eventnya worksheet, mau follow hyperlink, mau worksheet change, kalau selnya diubah dia bekerja dan seterusnya, itu atur saja dah. Misalnya pada contoh ini itu, nah kita makainya ini gitu ya. Ini selnya bisa saya klik di mana aja nggak masalah, karena kan tadi sudah dibuat dia dinamis. Oke. Yang pasti hanya di sel C berapa itu tadi, C6 ya. Nah, ini kalau saya run maka dia akan jadi laporan yang tambah gede kan, begitu kan ceritanya tuh begitu. Oke, tuh. Oke ya, sekarang berarti ini kan bunyinya kan begini tadi kan, ini ya pasti deh di sini. Ini bunyinya tadi begini, skripnya yang dipasang di sana. Sekarang kalau yang untuk yang bawahnya ya kita bisa membuat dia ini jadi C7 misalnya. Itu apa katanya? Sesudah kata tahun. Oh, di akhir angka 2023-nya. Sesudah kata tahun berarti ini tahun. Nah, yang ini enggak ada. Gitu kan? Ya kan, sebelumnya kan nggak ada. Ini diganti jadi apa, misalnya bunyinya nih 2023 begitu ya, sama deh. Warnanya mungkin warnanya saya ganti jadi biru deh. Ini rednya 0, G nya 0, ini B nya 255 misalnya gitu ya kan. Tuh ceritanya begitu. Nah ini ya kan, saya pasang di sana, pasang lagi di situ, jadi baris berikutnya, ding, tuh, gitu ya. Berikut yang bawahnya C8, katanya mau apa tuh? Kata tahun yang ada di tengah. Oh, itu setelah kata laporan spasi, sebelum spasi 2023 mau diganti jadi kata tahun gitu ya. Misalnya huruf gede semua deh. Warnanya nggak usah, ininya dah biarin gitu deh, ini di bold aja. Nah ini gini, ini saya copy lagi ke sana gitu, ini taruh sini lagi. Nah 678 gitu ya kan, bunyinya begitu. Ini kalau misalnya siran makronya begitu, maka jadilah dia ya kan. Ini nggak penting, ini bisa dihapus, no itu nggak masalah, itu tetap akan kerja baik-baik saja dia, nggak usah khawatir gitu ya. Oke, ini akan tetap kerja begitu. Misalnya nih saya ganti, saya balikin lagi deh ya, saya taruh dulu deh di sini deh, ini saya paste di sini. Ini kalau saya jalanin lagi juga nggak masalah. Tapi tadi dia hanya bekerja di 678 gitu ya. Masalah membuat dinamis sih prosedur yang kita buat ini. Nah, itu pembahasannya VBA. Monggo diatur saja, silakan. Oke, tapi cara penggunaannya begitu.
Oke ya. Nah, yang ini nih, ini kadang juga juga bermasalah kalau dia ada dijalanin gitu tuh. Ini harus di re-enter lagi. Inilah yang membuat dia dibatasi karena oleh pembuat Excelnya itu memang dibatasi UDF itu karena memang relatif nggak stabil. Walaupun nggak stabil, tapi kan ada manfaatnya, masih bisa dipakai gitu ya. Tinggal pengaturan pemakaiannya saja yang disesuaikan gitu ya. Ceritanya tuh begitu, oke ya. Jadi cukuplah ya pembahasannya sampai situ saja. Oke, tentang si UDF format charge untuk menebalkan sebagian. Jadi Excel function, Excel formula di satu sel bisa mengubah sel lain sebagian, gitu ya, untuk hal-hal tertentu yang dibatasi menggunakan UDF tadi. Fungsi yang dibuat sendiri di VBA, gitu ya ceritanya. Oke, see you.